apa yang namanya reaktor feed preparation. Ya, apa ini? Ini adalah atau bahasa Indonesianya persiapan umpang reaktor. Kemudian ada reaktor. Kemudian ya, reaktornya di sini. Kemudian ada separator feed preparation, persiapan umpan pemisah. Kemudian ada separator yang memisahkan satu ke recycle, kembali ke preparation. Jadi ini prosesnya ke sini, naik ke kanan, naik ke atas, balik lagi. Dan ada yang jadi produk, ada yang by product, dan ada yang waste stream menuju ke environmental control. Jadi kalau kita hitung di sini ada 6 kotak. Ya, reactor feed preparation, reaktor, separator feed preparation, separator, recycle, environmental control. 6 kotak ini paling umum di industri kimia. Ya. Dan setelah dicari-cari nggak ada lagi. Memang di dunia teknik kimia atau di dunia kimia itu ada satu ini pencampuran dalam reaktor. Ini mencampur, kalau sudah jadi dipisahkan. Dipisahkan, salah satunya ini dicampurkan lagi ke sini, dibalikin. Ya. Atau keluar ke sini, diolah, dicampur dengan sesuatu, dipisahkan, dibuang. Ya. Orang kimia itu cuma bisanya nyampur dan misahin. Itu aja. Jadi 6 kotak ini yang nantinya akan kalian gambar. Ya. Kalian nanti gambarnya cuma kotak-kotak ini aja. Tapi ingat, kita ngomong reaktor. Kalau nanti di gambar reaktornya bentuknya seperti apa? Nah, ini nanti akan jauh lebih rumit lagi. Tapi di gambar ini cuma kotak ini aja. Sederhana kotaknya, tetapi filosofinya atau pemahamannya yang tinggi. Contoh, ini kenapa letaknya di sebelah sini? Kenapa letaknya enggak di sebelah kanan di sini? Kenapa recycle larinya ke sini? Kenapa recycle enggak larinya ke reaktor? Bisa aja sebenarnya langsung ke reaktor. Tapi kenapa di sini? Nah, hal-hal ini yang menjadi seseorang yang membuat gambar seperti ini harus tahu betul ya filosofinya. Kenapanya? Sehingga untuk mempelajari kelas ini berarti kalian harus tahu ilmu-ilmu yang lain. Balik lagi ke sana. Ya. Nah, selain dari 6 kotak ini, konfigurasi atau tata letaknya itu bisa juga dengan cara yang lain. Kenapa? Kalau misalnya di sini prosesnya itu multiple. Multiple itu nggak cuma sekali proses. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini separator di recycle, masuk lagi ke sini, ke reaktor. Nah, jika kondisi seperti itu kita jadikan searah, satu kali jalan, ya, maka setelah reaktor dipisahkan, masuk lagi ke reaktor dan dipisahkan. Kenapa? Masih ingat yang kata Bapak bahwa konversi di reaktor belum tentu tinggi. 60%, 70% itu udah bagus. Ya. Misalnya di sini 70%, dipisahkan. Dipisahkan, masukkan reaktor lagi. Jadi artinya yang tidak bereaksi tadi itu dimasukkan di reaktor lagi ya, untuk direaksikan. Kenapa? Karena dari sini itu yang didapat hanya produk samping, belum produk utama. Setelah direaksikan dengan membuang produk samping, ya, maka produk utama yang kita inginkan meningkat jumlahnya. Ya, secara quantity dan quality meningkat. Kemudian kita pisahkan, maka kita baru dapat di sini produk dan produknya. Sedangkan yang tidak bereaksi baru kita kembalikan lagi. Jadi jumlah kotaknya kelihatannya lebih dari 6, tapi sebenarnya tetap maksimum 6. Ya, reaktornya 2 kali, separatornya 2 kali, dan sebagainya. Dan di sini malah 5. Karena apa? Karena yang environmental nggak ada di sini. Padahal environmental itu juga perlu. Nah, gambar-gambar seperti ini nanti yang kalian bikin. Ya. Jadi dari flowchart menjadi gambar-gambar seperti ini. Sederhana. Ya, gambarnya gampang.
Tapi tadi filosofinya, kenapa seperti ini, itu yang tidak mudah, yang rumitnya di situ. Ya, yang menjadi apa istilahnya, lama ataupun nggak mudah kita menggambarkannya, filosofinya seperti ini. Kenapa dari separator ke reaktor dan sebagainya. Dari separator ini baru di recycle. Kenapa nggak dari separator ini recycle juga di sini? Bisa juga. Ya, tapi nanti kalau dibalikin, nanti di reaktornya sedikit. Nah, filosofi itu menjadi penting. Kita bahas satu-satu tentang kotaknya tadi itu. Ya, tiap kotak itu berisi bisa lebih dari satu unit operasi. Ya, masih ingat unit operasi ada distilasi, ekstraksi, humidifikasi dan sebagainya, banyak sekali ya unit operasi. Misalnya bagian pemisahan, misalnya separator, mungkin berisi distilasi. Distilasi ini merupakan peralatan pemisah. Kemudian ada flash drum biasanya nyebutnya, decanter dan sebagainya. Ini memisahkan semuanya. Dan dalam satu kotak isinya bisa lebih dari satu. Ya, separator aja bisa semua unit ini bisa dimasukkan sebagai pemisah karena memang diperlukan. Gitu. Kemudian bagian persiapan umpan reaktor dan persiapan umpan separator dibutuhkan, ingat persiapan, berarti fungsinya dia itu menyiapkan umpan untuk masuk ke reaktor atau masuk separator. Disiapkan apanya? Yaitu suhu dan tekanan. Jadi agar bisa bereaksi, misalnya suhunya harus tinggi, harus 250, maka disiapkan, dipanasin dulu umpannya tadi sebelum masuk ke reaktor. Tekanannya sekian, nah disiapkan tekanannya. Sesuai dengan kebutuhan nanti di reaktor ataupun di separator. Ya, jadi kondisi itu disiapkan sesuai dengan kebutuhan di sana. Kemudian reaktor feed preparation block, kotak untuk persiapan umpan reaktor, itu dilakukan karena umpan bahan kimia dari penyimpanan memasuki proses. Kenapa? Dari penyimpanannya, ya, dari gudang misalnya, itu bahan baku kondisinya belum sesuai untuk dimasukkan ke reaktor. Masih dingin mungkin, ya sesuai dengan kondisi atmosferik, maka bahan tadi itu dikondisikan. Apakah suhunya, tekanannya, konsentrasinya, dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk mengubah kondisi aliran umpan proses seperti yang dipersyaratkan dalam reaktor. Kalau dalam ini yaitu reaktor feed preparation, persiapan umpan reaktor. Ya, kita siapkan bahan bakunya tadi itu agar sesuai dengan kebutuhan di reaktornya. Kemudian di reaktor blok, di mana di sini terjadi reaksi. Ya, terjadi reaksi dan hasilnya apa? Bisa berupa produk yang diinginkan, kemudian reaktan yang tidak bereaksi, ya, reaktan yang tidak bereaksi, artinya ya masih berupa semacam umpan gitu dia, ya, masih bentuknya ya masih seperti umpan. Gitu. Kemudian selain dari reaktan juga ada produk samping, sebenarnya produk yang tidak diinginkan tapi terjadi karena reaksi tersebut. Dan satu lagi, produk samping yang benar-benar tidak diinginkan berupa limbah. Kalau produk samping yang satunya tadi, memang tidak diinginkan, tapi ternyata masih memiliki nilai jual. Jadi produk sampingnya pun masih bisa dijual. Masih jadi duit, walaupun harganya murah. Misalnya gitu. Dan banyak yang butuh. Bisa jadi. Itu disebut dengan produk samping.
Kalau limbah tadi, yang waste tadi itu, yang limbah baru dia masuk ke kotak kendali lingkungan. Diolah lagi itu supaya sesuai dengan baku mutu. Gitu. Nah ini reaksinya misalnya A plus B menjadi A plus B, balik lagi. Kenapa yang tidak bereaksi? Atau apa istilahnya? Ya katakan sebenarnya nah di dalam reaktor box sebenarnya mungkin seperti ini. A plus B menjadi C. C ini adalah produk. Nah selain produk C juga ada lagi A plus B-nya, reaktan tadi yang muncul. Dan plus D, produk samping. Produk samping ini ada yang bisa dijual, punya nilai harga, atau juga yang tidak memiliki nilai lagi berupa limbah yang harus dikelola. Ya, nggak bisa dibuang secara langsung. Ini adalah reaktor blok. Kemudian ada separator feed preparation block, sama separator feed preparation. Jadi dia menyiapkan setelah keluar dari reaktor, kondisi dari zat yang akan diproses berikutnya untuk dipisahkan ke dalam reaktor separator itu kondisinya nggak sesuai dengan separator, maka disiapkan agar sesuai. Apakah dinaikkan suhunya atau diturunkan suhunya, naikkan tekanan atau diturunkan. Yang penting dia disesuaikan. Kemudian ada separator blok atau blok pemisah. Separator tadi itu maka fungsinya dia memisahkan semua zat. Nah, kelihatannya kita cuma satu kotak. Jadi memisahkan semua zat itu banyak. Berarti kemungkinannya alat atau unit prosesnya itu jumlahnya juga lebih dari satu. Yang satunya mungkin misahin gasnya, yang satunya misahin cairan, dan sebagainya. Ya. Nah, contohnya di sini misalnya distilasi, absorpsi, ekstraksi, ada alkilasi dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Nah, ilmu tadi kalian dapatkan di mata kuliah yang lain. Oke. Recycle, kenapa dari recycle tadi? Ada reaktan, ada A plus B yang tidak bereaksi. Ya. Dipisahkan dia dari keluaran reaktor, kemudian diumpankan kembali ke semula, ke blok awal, blok preparation feed reaktor feed preparation. Kenapa? Salah satunya karena bahan baku tadi itu satu harganya masih mahal, yang kedua jumlahnya juga masih banyak. Jadi maksudnya di reaktor itu konversinya rendah, maka diumpankan kembali. Kemana? Nah ini, pada gambar ini dikembalikan ke blok persiapan umpan reaktor. Ya. Dan dia pas di sini kenapa? Karena kondisinya harus disesuaikan lagi dengan reaktornya. Makanya dimasukkan ke sana. Peralatannya untuk recycle ini biasanya cuma pompa, kompresor, dan alat penukar panas, nggak banyak. Ya. Gas panas di sini bisa diturunkan atau dinaikkan suhunya. Kompresor biasanya untuk menekan kalau berupa udara. Pompa untuk mengalirkan apabila bahan bakunya yang mau dipindahkan ini adalah cairan. Kemudian environmental control box atau kotak kendali lingkungan. Jadi bahwa ada limbah, ya, ada limbah yang dihasilkan berupa gas, cairan atau padatan yang harus diproses sebelum dibuang. Nah, limbah ini biasanya sudah tidak bereaksi, merupakan produk dari reaksi samping, tetapi kondisinya tidak banyak zat-zat yang berbahaya.
Ya, berbahaya karena apa? Merusak lingkungan. Nah, pemerintah memiliki batasan, ya, standar bahwa misalnya kadar dari zat tertentu di dalam zat yang lain maksimum sekian persen dan sebagainya. Maka dia harus dilakukan tindakan untuk menurunkan konsentrasinya. Ya, makanya ada environmental control block. Misalnya, ada juga berupa limbah emisi gas buang. Proses memang tidak menghasilkan emisi, tetapi dalam proses membutuhkan energi. Nah, energi biasanya diperoleh dari luar. Dari luar seperti apa misalnya? Misalnya dari pemanasan. Apa yang dipanaskan? Pemanasan menggunakan minyak bakar. Nah, minyak yang dibakar tadi itu biasanya menghasilkan uap, asap, asap atau emisi tadi. Nah, ini yang harus dikendalikan. Walaupun pembakaran tadi tidak secara langsung ya merubah proses. Ada environmental control block. Tujuannya sama, agar limbah yang dikeluarkan sudah tidak berbahaya lagi bagi lingkungan. Lingkungan itu siapa? Semua makhluk hidup. Ya manusia, ya hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, sekarang setiap proses itu mengalami evolusi, yang mengalami namanya perubahan. Begitu juga dengan gambar. Nah, awalnya gambar yang paling sederhana itu adalah gambar atau diagram input-output. Ya. Diagram input-output itu adalah diagram blok mentah, di mana hanya umpan dan aliran produk yang diidentifikasi. Gambarnya hanya seperti ini. Ya, input dan output saja. Tidak ada gambar yang lain. Input, output. Kemudian setelah kalian menggambarkan ini input-output, kalian buatkan generik diagram yang bentuknya akan mirip dengan BFD. Ya. BFD adalah perhitungan keseimbangan material. Kita akan bahas nantinya. Kemudian ada PFD dan PNID, P dan ID. 3 gambar ini akan menjadi concern kita. Kita akan lebih banyak nantinya gambar ini. Jadi sebenarnya setelah dari kiri itu flowchart, ya, dari flowchart itu masuk ke generic diagram dan ke BFD. Ya, 2 hal ini dari flowchart. Ya, kita nanti latihan terus di BFD ataupun hasil dari flowchart. Ya, dan flowchart nanti kita akan ulang-ulang terus supaya kalian tahu dan mahir. Nah, sekarang kita lihat input-output diagram. Gambarnya sederhana, hanya seperti ini. Berisi aliran material yang masuk dan keluar. Yang masuk di sini ada 3, yang keluar ada 2. Jadi artinya bisa berapapun. Ya, bisa berapapun sebagai umpan masuk. Mungkin ada cuma 2 aliran, 3 aliran, artinya ada 3 bahan baku yang masuk. Ya. Padahal masuknya itu tidak berbarengan. Ya, pertama masuk zat A dulu, kemudian zat B, dan zat C-nya itu masuk tidak di tempat yang sama, tapi nanti di proses yang berikutnya, ada masalah. Tapi gambarnya hanya sederhana seperti ini, input, proses, output. Nah, yang proses ini yang banyak, yang apa istilahnya, yang apa namanya, yang apa namanya, unit prosesnya, alat yang ada di dalamnya itu bisa banyak. Pabrik ya segini, input, proses, output, pabrik ini. Tapi prosesnya rumit nanti di sini. Nah, ini nanti kita gambar ya, kita gambar pelan-pelan. Berikutnya blok diagram. Setelah input output diagram, ini adalah blok diagram. Kita pelan-pelan ke sana. Diagram blok atau blok diagram adalah diagram dari suatu sistem di mana bagian atau fungsi utama diwakili oleh blok atau kotak-kotak. Ya. Blok atau kotak-kotak yang dihubungkan oleh garis. Garis ini menunjukkan perpipaan, ya, aliran dari kotak satu ke kotak berikutnya. Biasanya
kalau digunakan di dunia rekayasa misalnya perangkat keras, ada komputer, elektronik, dan sebagainya, itu garis-garis tadi itu menyatakan kabelnya, ya, sambungan kabelnya. Tapi kalau di teknik kimia, garis-garisnya itu adalah pipanya. Diagram blok biasanya digunakan untuk menjelaskan pada tingkat yang lebih tinggi dan kurang terinci. Ya gimana mau terinci karena bentuk gambarnya aja hanya seperti ini. Tapi membutuhkan pemahaman yang tinggi. Misalnya solid waste, masuk ke metal separation. Kenapa metal separation? Kenapa kok enggak glass separation dulu? Atau plastik separation dulu? Ya. Jadi ini ada filosofinya semua, ada alasannya. Nah, termasuk metal separation bentuknya alatnya seperti apa? Ya, karena permasalahan itulah maka gambar yang sederhana ini kotak-kotak aja, diagram kotak, itu dibutuhkan atau dituntut pemahaman yang tinggi. Ya, dituntut pemahaman yang tinggi agar bisa memahami cerita ataupun alur dari prosesnya itu sendiri. Ya. Nah, ini nanti kalian gambarnya cuma seperti ini. Tetapi pertanyaannya kan nanti jauh lebih rumit. Solid waste-nya emangnya berapa banyak? Kenapa metal dulu? Kenapa enggak gas dulu? Berapa persen kandungan gasnya di dalam solid waste dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi dasar semuanya, kalian bisa menggambarkannya. Nah, sekarang masuk ke block flow diagram. Inilah yang akan kalian istilahnya gambarkan di awal setelah kalian mengetahui flowchart-nya. Setelah flowchart kalian ketahui, kalian dapatkan, maka kalian gambarkan block flow diagram. Atau disingkat dengan BFD. Ya, ingat-ingat adalah gambar proses kimia yang digunakan untuk menyederhanakan dan memahami struktur dasar suatu sistem. Gambarnya sederhana. Kemudian bentuk paling sederhana adalah BFD dari diagram alir yang digunakan dalam industri. Jadi industri terutama ya industri teknik kimia itu seringkalinya untuk menceritakan lebih gampang dan sederhana itu mereka gunakan BFD. Ya, mereka gunakan BFD block flow diagram untuk menjelaskan karena nggak rumit gambarnya. Blok ataupun kotak dalam BFD dapat mewakili apa saja dari satu peralatan hingga seluruh pabrik. Ya, mirip dengan input-output tadi itu, mirip. Artinya mirip, kalau di input-output hanya satu kotaknya, tapi kalau BFD lebih dari satu, yang mewakili bisa lebih dari satu peralatan setiap kotaknya. Untuk proses yang kompleks, diagram elektron dapat digunakan untuk memecah sistem yang rumit. Jadi kan tadi proses, udah benar prosesnya rumit. Tapi dengan satu kotak udah selesai. Pokoknya misalnya gitu ya, ini separator, pemisah. Terserah ada pemisahnya apa aja di dalamnya. Dan nggak usah pusing. Alirannya dari sini ke sini udah nggak perlu kita pikirin nanti. Nah, kalau separator aja diambil, itu orang akan menggambarkannya jauh lebih rumit lagi, ya lebih jelas. Itu fungsinya. Sehingga BFD merupakan sketsa atau gambaran untuk menyarankan alternatif proses. Jadi setelah gambar BFD-nya ini disepakati, maka kita bisa menggambarkan yang lebih rumit lagi. Sebagai perbandingan antara BFD, PFD, dan PNID, maka awalnya kalian akan nanti menggambar BFD. Setelah flowchart kita gambar BFD. Nanti menjadi PFD. Dari PFD menjadi PNID. Di mana semakin ke bawah, gambarnya itu makin rumit, makin kompleks. Gambarnya makin rumit. Tapi pemahamannya makin mudah, makin bisa dipahami. Makin gampang karena terlihat di situ, oh separatornya pakai ini.
Oh, di sini dikendalikannya di sini. Gitu kan. Oh, tidak hanya satu ternyata separatornya. Setelah memisahkan ini, memisahkan yang lain, dan seterusnya. Makin jelas, makin ke bawah. Tapi gambarnya makin rumit. Sementara semakin ke atas, semakin ke BFD, gambarnya makin gampang, tapi konsep pemahamannya makin rumit pemahamannya. Karena apa kayak tadi? Cuman gelas separator. Kayak gimana bentuknya? Nah, kita cerita banyak dengan satu gambar tadi itu. Karena kita memahaminya. Itu sebagai perbandingannya. Nah, kemudian BFD itu sendiri dibagi dua. Yang satu adalah block flow proses diagram, yang merupakan titik awal untuk pengembangan menjadi BFD. Ya, untuk dikembangkan, dilanjutkan lagi dari BFPD ini, block flow proses, ya, jadi BFD yang proses, untuk nantinya bisa digambarkan menjadi PFD, proses flow diagram. Di dalam BFD ini harus matang, dan biasanya bisa membuat konsep ataupun hal-hal proses, ditemukan cara-cara yang baru ya dengan BFD ini. Selain dari BFPD proses, juga ada block flow plan diagram. Kalau proses itu gambar prosesnya, kalau plan itu gambar pabriknya. Ya. Sehingga gambarnya itu sangat rumit dan besar karena menggambarkan pabrik. Nah, sebagai contoh misalnya, ini nanti yang juga kalian gambar, misalnya block flow proses diagram untuk produksi benzen. Pabrik menghasilkan benzen. Gambarnya sederhana, cuma seperti ini. Ada toluen dengan sejumlah sekian, hidrogen sejumlah sekian masuk reaktor. Reaktor selesai, dipisahkan. Yang gas naik ke atas, sejumlah sekian menjadi campuran gas untuk dikeluarkan. Sisanya adalah cairan. Cairan masuk ke pemisah berikutnya, yaitu namanya stil. Menghasilkan benzen keluar di sini. Dan sisanya yang tidak terangkat ke atas, jadi benzen itu lebih ringan dibandingkan toluen, gas lebih ringan dibandingkan benzen, sehingga gambarnya mix gas ke atas. Seperti ini juga benzen naik ke atas. Ya, benzen lebih ringan. Nah, sisanya toluen ternyata masih ada, dikembalikan lagi masuk ke reaktor. Karena ternyata konversi di dalam reaktor ini hanya 75% toluennya yang terkonversi. Jadi artinya apa? Toluennya ekses, ya, lebih banyak. Hidrogen hampir semuanya termanfaatkan. Nah, di sini juga ada informasi konversi serta informasi tentang reaksinya. Informasi tentang reaksi disampaikan semuanya di sini. Nah, ini adalah gambar proses diagram. Kalau yang plan diagram itu lebih gampang lagi atau lebih mudah lagi, yaitu misalnya seperti ini. Nah, ini nanti yang kalian gambar. Ya. Ini nanti yang akan kalian gambar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya. Untuk berarti yang block flow plan diagram ini tuh sebenarnya lebih rumit gitu ya, Pak? Karena ya dikatakan lebih rumit, kelihatannya memang rumit ya. Itu tuh ada menyangkut kayak valve gitu nggak, Pak? Kalau di situ tuh. Belum ada valve-nya, belum ada. Itu biasanya di mana, Pak? Di PNID-nya? Iya, untuk valve dan sebagainya di PNID. Jadi di sini belum ada valve-nya. Tetapi ini pun juga orang melihatnya mirip dengan PFD.
gambar ini. Mirip ya, tapi ini sebenarnya belum ke PFD. PFD lebih detail lagi, lebih lengkap lagi. Ya. Prosesnya sama, prosesnya tapi di PFD lebih lengkap lagi dari ini. Untuk keterangan simbolnya ada nggak Pak yang kayak khususnya gitu, kayak tadi ini yang trapesium itu apa Ya, gitu? ya ada. Jadi di standar ISO yang kemarin ya itu sudah disampaikan bentuknya seperti apa. Jadi kayak gini, trapesium seperti ini berarti ditekan, artinya yang tekanannya dimampatkan ya, dimampatkan berarti ditekan. Ya. Nah kalau ke sini ditekan, tapi kalau kebalik berarti diekspansi. Artinya diekspansi itu ya diturunkan tekanannya. Nah, Iya Pak. ya, Kayak dikompres sama expand ya, gitu. ya kalau ini dikompres jadi dimampatkan, yang tadinya tekanannya misalnya 2 bar menjadi 4 bar, dinaikkan tekanannya sehingga kok gambarnya mengecil. Jadi maksudnya itu bukan volumenya menjadi kecil, enggak, ataupun tekanannya kan jadi kecil, bukan, justru dia ditekan, dipres, ditekan, dikompres gitu ya. Kalau berupa gas ataupun berupa cairan berarti dialirkan dengan tekanan yang lebih tinggi lagi. Oh iya Pak. Kalau yang lingkaran itu apa Pak maksudnya? Cuman Lingkaran penanda sebelahnya. aja. Ya. Jadi ini setiap aliran itu dikasih nomor. Setiap aliran. Ya. Dan nomornya kan berbeda semua. Karena nanti di setiap aliran ini ada kondisi-kondisi. Misalnya di sini suhunya berapa, tekanannya berapa, lajunya berapa, sebagainya. Bahkan bila perlu isinya apa di dalam sini. Ya, nanti ada keterangannya di tempat lain. Gitu. Nah, kalau kalian di sini berarti kalian bisa cari awalnya dari mana sih? Nah, ternyata dari bawah. Nomor 1. Jadi dari sini naik dan seterusnya. Ya, masuk ke sini dan masuk kemana-mana. Dan ternyata masukannya tidak hanya udara, tetapi juga ada limestone. Tapi setelah udaranya melewati kondisi ini dimampatkan, baru masuk ke gasifier, ini masuk, ya, ditambahin nanti ada air masuk, ya, untuk kondisi di sini. Nah, di sini kita lihat dari kiri ke kanan arahnya. Mirip juga dengan yang ini juga dari kiri ke kanan, ini lebih gampang, hanya proses. Tapi kalau ini adalah plan, satu pabriknya. Kalau tadi adalah prosesnya, kalau ini gambar pabrik. Sehingga orang melihat, oh nanti ada alat-alat seperti ini. Banyak juga ya, nah gitu. Termasuk juga kalau misalnya disampaikan di sini, ditampilkan neraca masanya, orang juga semakin membayangkan untuk keluarannya sekian ton, berarti kebayang, kayaknya pabriknya sebesar sekian. Kenapa? Karena produk Indonesia sekian ton, dibutuhkan tempat yang besar. Gitu. Nah, ini adalah PNID, ya, atau Piping and Instrumentation Diagram PNID. Ini singkatannya di sini. Ciri-cirinya yaitu ada valve dan ada pengendalian di sini. Ini ada pengukuran, pengendalian dan sebagainya. Ini banyak sekali di sini. Pengendalian semua. Sebelah kiri juga banyak pengendalian semua. Nah ini baru PNID. Dan kalian lihat ciri-cirinya, ya, ada gambar seperti ini dan semuanya itu ada. Dan kalau kalian menggunakan Microsoft Visio, ya, pakai Visio, semua simbol-simbol ini sudah ada semua. Jadi nggak perlu kalian gambar lagi. Ya, tinggal diklik, drag, semua taruh, baru dihubungkan, disambung-sambungkan. Nah, nyambung-nyambungkannya inilah yang menjadi masalah, nggak semudah itu. Artinya bukan nyambungnya yang mudah ataupun sulit, tetapi kenapa sepertinya pompa kenapa masuk ke sini? Ya, kenapa nggak masuk ke sini? Dan sebagainya. Itu. Nah, alasan-alasan itulah yang menjadi keilmuan tersendiri. Ya.
bagaimana kalian memahami dari gambar ini, gitu. Dan kalian di sini ada drawing sheet layout-nya, ada, ya, informasinya seperti ini. Ingat, tiap orang bisa beda-beda. Ini ada keterangannya. Tapi paling tidak kan ini ada judulnya, walaupun sebenarnya nggak perlu nulisin piping and instrument diagram, orang udah tahu gitu ya. Tapi itu mereka punya ciri khas seperti ini. Nah, atau juga mungkin kalian juga menggambarkannya itu lebih bagus seperti ini. Tapi ini namanya bukan BNID, tapi ini adalah 3D, ya, 3 dimensi. Pada dasarnya hampir sama, gambar-gambar juga, tetapi karena fasilitas software sekarang itu makin canggih, makin bagus, ya, jadi tidak hanya gambar simbol yang tadi itu, bisa digambarkan mirip dengan aslinya, ya, seperti ini. Jadi orang ngebayang, oh ini nanti seperti ini, ya, dan sebagainya. Tapi yang dasar kalian perhatikan, drawing sheet layout-nya juga ada. Ini digambar di kanan bawah, ya, item-item di atas dan sebagainya ada semuanya. Ya. Dan bahkan nanti selain dari ini satu gambar besarnya, nanti di gambar lebih detailnya, ya, engineering drawing detail, mungkin satu kotak misalnya di sini. Ini ada satu gambar lagi. Kenapa di sini harus lebih detail lagi? Ya, jarak dan sebagainya, lakukan dan sebagainya bisa digambarkan jauh lebih detail di sini. Nah, di dalam membuat BFD ada yang namanya kesepakatan atau konvensi. Apa saja? Yaitu untuk unit operasi itu yang mixer, separator, reaktor, distilasi, heat exchanger, dan banyak lagi yang ada simbol-simbolnya tadi itu, diharapkan tidak hanya untuk di BFD ya. Kan kita gambar kotak dikasih label, kasih nama mixer, separator, dan sebagainya. Jangan cuma kotak, karena makna kotak banyak kan. Nah, harus dikasih label, dikasih nama. Sekelompok unit operasi dapat direpresentasikan menjadi sebuah kotak saja, bisa. Jadi kayak ini separator, padahal separatornya kan banyak, distilasi atau apa, tapi karena banyak ataupun jumlah unitnya tidak hanya satu misalnya, ya udah separator aja. Kemudian aliran direpresentasi dengan garis lurus. Aliran materi. Artinya tadi pipa. Gambar per pipanya lurus kayak tadi ya. Nah, seperti ini. Lurus. Nggak ada yang miring. Diagonal nggak ada. Jadi ini vertikal, horizontal. Arah aliran dari kiri ke kanan. Ya, kiri ke kanan. Jadi kalau kalian gambar nanti dari kiri ke kanan. Aliran diberi nomor. Karena apa, dengan nomor itu nanti bisa diberikan atau ditambahkan keterangannya. Nomor 1 itu isinya apa, suhunya berapa, tekanan berapa, dan sebagainya. Untuk persimpangan, maka garis horizontalnya kontinu dan garis vertikalnya terpotong. Maksudnya apa? Ini persimpangan. Nah, ini lebih jelas. Nah, persimpangannya. Contohnya ini. Ini horizontalnya tetap garis lurus, vertikalnya kepotong. Ini juga sama. Horizontalnya lurus, vertikalnya kepotong. Ya, mana lagi? Ya, ini juga. Dan seterusnya. Ya, informasi tadi itu bahwa kalau ada persimpangan, ya, karena di gambar itu sulit untuk menjelaskan, maka yang horizontal tetap di garis, yang vertikal terpotong. Aliran materi yang lebih ringan berada di atas aliran materi yang lebih berat. Maksudnya yang tadi, misalnya atmosferik,
Ya, berarti ini gas, berarti digambarkan di atas. Ya, atau lebih jelasnya yang ini. Nah, gas berada di atas, benzen lebih berat dari gas, maka dia di bawahnya. Kalau ini tolong jadi keluaran, berarti dia di bawah, karena berupa cair. Seperti halnya kalau kalian gambar distilasi, ya distilasi itu bagian bawah itu pasti air, bagian atas itu uap, ya berupa uap di atas ini. Jadi di atas itu fasanya lebih ringan dibandingkan yang di bawah. Jadi kesepakatan sehingga orang bisa ngebayangkan ya, bahwa materi yang lebih ringan berada di atas dibandingkan materi yang lebih berat. Terdapat informasi unik, misalnya reaksi kimia kayak tadi ada ditampilkan reaksi kimianya. Kemudian ada neraca masaknya. Jadi yang masuk sekian, keluarnya sekian. Kenapa? Karena harus tahu masuk dan keluar harus sama. Ya. Dan keluar itu sebenarnya tidak harus cuma produk, ada juga tadi yang limbah dan sebagainya, total semua. Limbahnya sekian, produknya sekian, sama enggak dengan yang masuk? Sama, udah, berarti oke. Kalau nggak sama, berarti ada yang hilang. Nah, hilangnya kemana? Ya, misalnya teruapkan, ya harusnya yang teruapkan itu diukur ataupun dicek berapa, sehingga akhirnya masuk sekian, keluarnya harus sama. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kalian menggambarkannya. Ada pertanyaan di sini? Untuk dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Ya, mungkin nanti kalian gambarkan dulu ya, gambar sendiri di tugas ini. Mungkin nanti setelah Lebaran kita akan latihan, tapi sambil bukan secara mandiri, kalian kerjakan kita sama-sama untuk melihat kalian memahami enggak untuk menggambarkannya. Ya. Jadi yang sekarang kalian coba gambarkan sendiri dulu dengan metode tadi. Pertama gambar ulang, yang berikutnya kalian latihan untuk yang flowchart. Masih ingat kan ya flowchart yang kemarin itu, dan jelas prosesnya atau prosedurnya seperti apa dari gambar ini tadi. Ya.